Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita melanjutkan pembacaan kitab Taqrib atau Matan Abi Syuja, kitab fikih. Sekarang kita masuk pasal baru. Faslun, ini adalah sebuah pasal. Wa juludul maitati tathuru biddibaghi. Wa juludul maitati, kulit bangkai. Tathuru bisa menjadi suci biddibaghi dengan cara disamak, dengan cara didibag. Dibag itu apa? Dihilangkan apanya? Kulitnya, ada kulit bangkai. Kan kulit bangkai najis. Ini bisa digunakan, bisa jadi suci. Bisa digunakan, bisa pakai baju, bisa pakai sajadah, bisa pakai sepatu, pakai beber, apa tuh, ikat pinggang. Kulit bangkai yang najis itu bisa jadi suci. Caranya dibagi itu dengan cara dibagi. Dibagi itu disamak. Dibagi itu artinya uzilat fuduluhu wa rutubatuhu allati yufsiduhu baqauha. Dengan cara dihilangkan rutubahnya, lemak-lemaknya, dihilangkan yang basah-basahnya, dihilangkan fudulatnya, sesuatu yang bukan kulitnya, yang kalau dibiarkan ada, sesuatu itu bisa merusak kulit itu menjadi bau. Sehingga ketika itu dihilangkan, seandainya direndam ke dalam air pun, diangkat lagi, dibiarkan, tidak akan menjadi busuk, tidak jadi bau. Itu namanya didibag. Itu namanya didibag, disalak. Nah, kulit bangkai hewan yang sudah jadi bangkai kan najis. Nah, ini bisa jadi suci dengan cara disamak, dengan cara didibag. Illa jiyadal kalbi wal hinziri, kecuali kulitnya anjing dan kulit babi. Ini mah tidak bisa jadi suci. Walaupun pakai apa, disamak, nggak bisa. Kulit selain anjing dan babi, kulit tikus kalau bisa pakai. Kulit apa? Harimau kulit buaya, kulit hewan apapun yang awalnya najis karena bangkai. Kulit sapi, udah sapi nggak disembelih mati, nggak bisa dimakan dagingnya. Ambil kulitnya, boleh didibag, disamak, suci. Harimau mati, harimau walaupun disembelih tetap aja nggak bisa dimakan, ya tetap aja bangkai. Nah, itu kulitnya bisa dipakai, kulitnya bisa disucikan dengan cara disamak. Rasul bersabda, idza dzubighal ihabu faqad tahura. Jika ihab itu kulit, jika ihab didibag, disamak tadi dengan proses tadi, faqad tahura, maka sungguh menjadi suci. Nah, suci di sini adalah suci untuk keperluan pemakaian, dipakai, tidak untuk dimakan. Contoh, ada sapi lah gampangnya, sapi nggak kesembelih mati paeh, kan najis tuh, nggak bisa dimakan tuh dagingnya, semuanya jadi najis. Nah, itu kulitnya bisa digunakan dengan cara disamak dulu, hilangkan segala macam, ada tata caranya. Nah, tapi nggak bisa dimakan, tidak najis tapi nggak bisa dimakan, ya. Di seluruh kulit bangkai itu bisa bisa disucikan dengan cara didibag, kecuali kulit anjing dan kulit babi, gitu. Boro-boro didibag, lagi hidupnya aja najis anjing dan babi, apalagi sudah matinya. Nah, ari
kulit yang lain mah, hewan yang lain ketika hidupnya kan suci. Semua hewan selain anjing dan babi dan keturunan anjing babi itu seluruhnya suci kalau hidup. Dia dia najis itu kalau jadi bangkai. Tapi bisa menjadi suci kulitnya dengan cara disamak. Seolah-olah nih, hayalkan. Di dibag itu seolah-olah dihadirkan lagi nyawanya, gitulah gampang nama. Kalau dihadirkan nyawanya kan dia suci, suci. Nah, anjing mah kalau mati hadirkan lagi nyawanya tetap najis. Gitu. Jadi kecuali kulit anjing dan babi, wa ma tawallada minhuma au min ahadihima, atau kulit hewan tawallada yang lahir minhuma dari gabungan anjing dan babi. Ada anjing dan babi kawin tah, itu namanya ma tawallada minhuma, anak dari anjing, perkawinan anjing dan babi itu namanya ma tawallada minhuma, najis sama. Dan tidak bisa kulit bangkainya tidak bisa disucikan dengan cara disamak atau didibag. Au min ahadihima, atau hewan yang lahir dari salah satunya, dari anjing saja atau dari babi saja. Min ahadihima, anjing dengan domba contoh, seandainya bisa. Kalau lahir anak walaupun bentuknya domba ya najis. Contohnya hayalkeun namanya fikih iftiradi. Jika ada anjing kawin dengan dikawinkan dengan domba, lahir anak, nah itu namanya aumin ahadihima. Itu tuh, anjing atau babi kawin dengan domba, lahir anak, nah itu namanya aumin ahadihima, hewan yang dilahirkan dari salah satunya, salah satu anjing atau salah satu atau babi. Itu hewan walaupun bentuknya bentuk domba, kalau keturunan anjing itu adalah najis. Karena anak mengikuti yang paling jelek dari kenajisan ibu dan atau bapaknya. Nanti ada pembahasan anak itu mengikuti orang tua dari sisi apa sih? Sisi nasab dia mengikuti bapaknya. Fintisa bin abahu. Yatba'ul far'u fintisa bin abahu. Dari sisi kenajisan dia mengikuti yang paling jelek di antara dua orang tuanya. Lanjut deh. Poinnya adalah kulit bangkai, kulit bangkai bisa menjadi suci dengan cara disamak. Sabda Rasul, idza dubigol ihabu faqad tahura. Jika kulit sudah disamak maka dia menjadi suci. Kecuali kulit anjing, kulit babi, kulit hewan yang hasil perkawinan anjing dengan babi, atau hewan hasil perkawinan anjing dengan yang lainnya yang suci, atau babi dengan yang lain yang suci. Ya. Tuh, gitu. Selanjutnya wa azmul maitati wa sya'ruha najisun illal adamiyya. Wa azmul maitati. Tulang bangkai, tulang dari bangkai, dari hewan yang sudah jadi bangkai. Wa sya'ruha, dan rambut yang ada pada bangkai, rambut dari hewan yang sudah jadi bangkai, najisun, najis. Illal adamiyah, kecuali dari manusia, Manusia walaupun mati jadi bangkai itu tidak najis seluruhnya itu. Kulitnya, tulangnya, giginya tidak najis. Tuh. Adapun hewan selain manusia, asal pokok kulit dan bukan kulit tadi tu'adzul maitati tulang wa sya'ruha, dan bulunya itu najis. Nah, disebut bangkai itu apa? Bangkai itu adalah setiap hewan yang hilang nyawanya tanpa disembelih secara syara. Kullu hayawanin zalat hayatuhu bighairi dibhin syar'iyyin, itu adalah bangkai. Itu adalah maitah. Di maitah atau bangkai yang najis itu adalah setiap hewan yang hilang nyawanya
tanpa disembelih dulu secara syar'i. Maka masuk kategori bangkai. Sesuatu yang atau hewan yang tidak bisa dimakan dagingnya walaupun disembelih. Ada hewan gak bisa dimakan dagingnya. Seperti apa hewan gak bisa dimakan dagingnya? Seperti himar, keledai ahli, keledai kampung yang bisa digunakan kesehari-harian itu nggak bisa dimakan, itu haram dagingnya. Kok disembelih walaupun pakai bismillah 1000 kali, tetap bangkai. Karena tidak disembelih secara syar'i, karena itu nggak boleh disembelih, nggak bisa disembelih. Atau termasuk bangkai hewan yang bisa dimakan dagingnya, tapi ketika disembelih tidak memenuhi syarat sah penyembelihan. Seperti apa? Ada domba. Domba itu kan boleh dimakan dagingnya. Tapi ketika disembelih tidak memenuhi syarat sahnya. Contoh yang menyembelihnya adalah orang Majusi, orang Hindu, orang Buddha. Disembelih oleh orang Hindu tuh, orang Buddha. Itu kan tidak memenuhi syarat. Walaupun disembelih tuh domba, tetapnya bangkai, najis, nggak bisa dimakan. Nah nanti kulitnya bisa digunakan dengan cara disamak, gitu. Dengan cara disamak. Jadi poinnya adalah hewannya bisa dimakan dan disembelih secara syar'i, itu baru bukan apa? Bukan bangkai. Contoh, ada sapi masuk ke sumur, susah disembelihnya, masih hidup, susah disembelih dari mananya, dari lehernya masih susah. Nah ketika begitu secara syar'i boleh disembelih pada anggota tubuh yang lainnya. Kakinya dikeret, baik, nah itu sah, halal, karena disembelih secara syar'i. Secara syar'i ya begitulah nyembelih. Dalam kondisi tidak bisa disembelih apanya, lehernya, itu halal, itu tidak najis, itu bukan bangkai. Ya. Oke, kita kembali kepada poinnya. Jadi kulit bangkai bisa menjadi suci. Kulit bangkai yang asalnya najis bisa menjadi suci dengan cara didibag, disamak. Gitu, didibag, disamak. Wa juludul maitati tathuru bidibagi. Oh, berarti kulit buaya bisa disamak dulu, bisa digunakan. Sugan ayat apa itu namanya? Sepatu dari kulit tikus ya, boleh saya disamak dulu ya. Kulit kecuali yang tidak bisa adalah kulit anjing dan kulit babi juga keturunannya. Wallahu a'lam bishawab.